Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tema binatang, subtemanya serangga, dan sub-subtemanya adalah kupu-kupu. Nah, Bu Guru akan bercerita tentang kupu-kupu pada hari ini. Tetapi sebelum bercerita, kita bernyanyi dulu tentang kupu-kupu. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbangnya tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu lucu sekali. Iya, setelah kita bernyanyi, kita bisa mendengarkan cerita tentang kupu-kupu yang berada di cerita buku ini. Nah, anak-anakku sekalian, dalam mendengarkan cerita kalian harus fokus dan nanti bisa mengikuti dan mengambil kesimpulan dari cerita yang sedang diungkapkan oleh Ibu Guru. Nah, sekarang di buku cerita ini Ibu Guru akan bercerita tentang kupu-kupu, yaitu proses metamorfosis. Di halaman pertama sini, nah ini ya, ini binatang yang kelihatan jelek, namanya ulat. Nah, ulat bukan hewan yang berbahaya, tapi si ulat adalah musuh tanaman. Kenapa ulat bisa dijadikan musuh tanaman? Karena ulat memakan tanaman yang ada dan dapat merusak tanaman tersebut. Makanya ulat itu tidak berbahaya, tetapi karena makanannya tanaman, dia hanya merusak tanaman yang ada. Sehingga tanaman tersebut akan menjadi rusak, tidak tumbuh secara sempurna. Nah, selanjutnya si ulat tersebut terus-menerus memakan tanaman yang ada di dekat dia. Kres, 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 kruk, 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 nyam, nyam, nyam. Lezat. Nah, mesti aku habiskan semua daun ini, semuanya, biar aku merasa kenyang, kata si ulatnya. Terus, apa yang terjadi? Kenapa ulatnya menjadi kaku begitu? Apalagi yang dilakukan si ulat itu kemudian. Kok dia diam, tidak bergerak sama sekali? Ternyata si ulat berubah lagi menjadi kepompong. Di dalam kepompong itu, si ulat perlahan-lahan mulai berubah menjadi sesuatu. Ayo, ada yang tahu menjadi apa si ulat tersebut? Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Hah? Apa itu? Seperti ada yang mau keluar dari kepompong, katanya. Tapi sepertinya bukan ulat itu lagi yang keluar. Sempit sekali dan gelap. Aku tidak bisa melihat. Aduh, kata hewan itu yang ingin keluar dari tubuh ulat kepompong itu. Kira-kira hewan apakah yang mau keluar dari kepompong yang tadi berbentuk ulat tersebut? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, ternyata si ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Hore! Aku sudah berubah. Sekarang aku tampak indah dan aku juga bisa terbang, kata kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong tersebut. Nah, ternyata ulat yang tadi memakan daun yang banyak dan berubah menjadi kepompong bisa melahirkan seekor kupu-kupu yang indah dan cantik yang bisa terbang dan hinggap di setiap pohon-pohon yang berada di
ranting. Nah, selanjutnya setelah menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang dengan bebas kemanapun dan hinggap di mana saja yang ia suka. Tapi apa yang tetap ia makan? Daunnya? Kalau dia tetap makan daun, sama dengan ulat yang merusak tanaman dong. Nah, kita lihat apa yang dimakan oleh kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu sangat menyukai bunga, bukan hanya karena bunga terlihat indah, tetapi sepertinya ada yang lebih disukai. Apa ya yang disukai kupu-kupu? Ternyata ia suka menghisap sari bunga tersebut. Nah, ternyata kupu-kupu menghisap sari-sari bunga tersebut, tapi tidak memakan daun-daunnya. Kupu-kupu suka minum madu dari dalam bunga. Kupu-kupu bukan pemakan daun seperti ulat yang dulu. Dan ketika kupu-kupu sedang berusaha meminum madu, dia juga ikut membantu bunga untuk berkembang biak. Ternyata ada manfaatnya. Dari setiap kupu-kupu memakan sari madu yang ada di setiap bunga, dia membantu untuk perkembangan bunga tersebut, tidak merusaknya. Dan rupanya ada kupu-kupu yang sama. Mereka juga sama-sama berusaha mendapatkan madu. Wah, kupu-kupu bisa bertelur juga ya. Dia sedang bertelur di dalam pohon. Tapi kemudian telur-telur itu pun ditinggalkannya. Kenapa kok ditinggalkannya? Setelah beberapa hari menetaskan telur-telur itu, tapi sayangnya yang keluar bukan kupu-kupu lagi, tetapi ulat daun yang terlihat lucu. Nah, kembali lagi bahwa kupu-kupu yang tadi asal mulanya dari ulat, sekarang bisa bertelur dan hasil telurnya itu menjadi ulat kembali. Nah, itulah yang dikatakan metamorfose. Jadi perkembangbiakan berputar sampai dari ulat menjadi ulat kembali. Kalau tadi ulat memakan daun yang banyak bisa menjadi kepompong dan menghasilkan kupu-kupu. Setelah kupu-kupu mengisap sari bunga, dia bisa bertelur dan menghasilkan ulat kembali. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan kolase, kita bernyanyi kembali apa yang tadi telah kita nyanyikan. Yuk. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu lucu sekali. Terima kasih.